لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم turhamun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini untuk terus kita belajar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kehidupan, serta nikmat-nikmat yang lain yang tercurah kepada kita semua. Karena dengan nikmat-nikmat itulah kita mendapatkan segala kebaikan dalam hidup ini. Dan juga kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Madarul barakah asyukru ala ni'mah. Poros keberkahan dalam hidup adalah pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terasa nikmat dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk terus kita menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wasiatul awalin wal akhirin. Jadi wasiat takwa itu disampaikan kepada seluruh manusia dalam semua zaman, baik mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam dan juga sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesannya sama, yaitu anittaqullah, untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Kata Allah, sungguh telah kuperintahkan kepada semua umat terdahulu yang diberikan Alkitab, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari zaman Nabi Adam dan sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk anittaqullah. Wa in takfuru, kata Allah, jika kamu kafir, maka semua isi langit dan bumi adalah semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Di dalam ayat ini ada kata kafir, dilambangkan dengan hidup semuanya, tidak peduli tuntunan halal dan haram, yang penting ambisi diperoleh, yang penting tujuan tercapai, tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, Allah tidak membutuhkan ketakwaan seorang manusia seperti itu.
Tapi semua apa yang ada di bumi dan di langit milik Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba atau manusia tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha alaya. Jadi kalau kita berbuat baik, mengikuti aturan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan berbagai macam bentuk kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan itu akan berbalik kepada yang melakukan. Dan juga sebaliknya, ketika kita tidak melakukan atau kafir, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau bertakwa, maka mudaratnya pun akan kembali kepada hamba tersebut. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu subuh di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal sebagai seorang muadzin salat subuh pada waktu itu sudah mengumandangkan azan subuh. Dan para sahabat juga telah berkumpul waktu itu di masjid untuk melaksanakan salat subuh. Tapi ada yang berbeda dari subuh yang lain. Pada waktu itu tidak kunjung hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersepakatlah para sahabat dan kaum muslimin yang hadir pada saat itu, bermusyawarah dan akhirnya mengutus Bilal untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan rumah baginda berada di sebelah masjid waktu itu. Kemudian Bilal pergi menemui baginda. Setelah mengucapkan salam dan mohon izin untuk masuk, ketika itu mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sedang berada duduk di atas tikar salatnya beliau. Melihat keadaan Rasulullah yang matanya sembab karena sepanjang malam tidak bisa tidur dan menangis, Bilal pun bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu sepanjang malam tidak bisa tidur dan menangis?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Bilal, tadi malam kembali malaikat Jibril datang menemuiku dan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril pun menyampaikan wahyu Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sungguh di dalam penciptaan dan bumi dan langit, bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi
hamba-hamba yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah, bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, kemudian menghayati penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berkata, ini semua ya Rabbku, ini semua tidak Engkau ciptakan dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari api neraka jahanam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dua ayat itu, setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan, maka Bilal pun berkata, wahai Rasulullah, alangkah indahnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau bersedih, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabnya beliau, wahai Bilal, aku khawatir terjadi pada umatku di kemudian hari ada yang mempelajari ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Ada juga yang tidak mau sedikit pun menyentuh, apalagi membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mempelajari tapi tidak bisa, tidak mau memahami isi kandungannya. Ada yang membaca dan mempelajari isi kandungannya, tidak mau mengamalkan isinya. Ini yang membuat sepanjang malam mataku tidak bisa terpejam, wahai Bilal. Saya mengingat, saya membayangkan umat-umatku yang tersesat memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita semua paham betul apa arti tangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita paham betul apa keadaan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu membayangkan umat penerus beliau, umat Islam di kemudian hari tersesat, bahkan tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menangis karena hambanya melakukan kebaikan. Tidak mungkin menangis karena melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau menangis karena tidak mau menempuh, tidak mau melaksanakan jalan kebaikan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan. Mereka mengaku menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hal-hal yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih memilih, bahkan menimbang apa manfaat dan mudaratnya terhadap dia. Maka kata para ulama, kalau hanya berislam setengah saja, mau milih mana yang baik untuk dirinya, maka silakan memilih jalan kebebasan. Kata para ulama, silakan memilih untuk berjalan sesuai dengan kehendak hatinya. Nggak usah repot-repot untuk memilih hanya setengah-setengah. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kisah ini menjadi renungan dan muhasabah untuk diri kita sekalian. Kita yang hadir saat ini di masjid yang mulia ini, tentu kita sudah menempuh dan memilih jalan
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tentu kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka di balik kalimat sakral ini kita berjanji kepada Sang Pencipta kita bahwa tidak akan melakukan segala macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan siap menempuh, siap melaksanakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus siap dan harus mengislamkan diri kita di setiap saat. Harus kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Di dalam ayat itu ada 3 posisi kita setiap saat bahkan kita lakukan: sedang berdiri, sedang duduk, kemudian berbaring. Saya mungkin saat ini sedang berdiri di sini dan jamaah sekalian sedang duduk. Habis ini kita kembali, mungkin sebagian dari kita akan berbaring mengistirahatkan tubuh kita. Maka hendaknya di dalam ayat itu, hendaknya di setiap saat itu, keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, harus zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu sudah kita berikrar, bersyahadat melakukan hal-hal yang baik, berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan hal-hal pelanggaran. Itu yang kita ikhtiarkan di setiap saat kehidupan, bahkan di setiap hembusan napas kita, kaum muslimin. Masyarakat muslimin jamaah niat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi kita berislam memilih jalan yang tidak bebas, artinya terikat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, terikat aturan agama, terikat oleh hal-hal yang sudah diaturkan oleh Islam. Maka kita berislam dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, karena akar kata Islam adalah aslama, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun bentuk keadaan kita, apapun bentuk keadaan pada saat kita, dimanapun kita berada, kaum muslimin. Maka sewajarnya lah kita untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut asma Allah, membayangkan dan menghayati bagaimana kita bisa berada di kehidupan ini, bagaimana dunia ini bisa tercipta. Malamnya hadir bintang-bintang di langit, siangnya matahari menyinari, bahkan yang terdekat kita saja, bagaimana mata kita bisa melihat, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, bahkan hidung kita bisa bernapas di setiap saat. Para jamaah, maka tentu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketaatan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah berikrar, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan bisa umurnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang, gembira, hatinya riang berjumpa dengan Allah, maka kata Allah, ahabballahu liqa'ah,
Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dalam artian melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, baik dalam menyentuh, mencari nafkah, bekerja, kesana sini, banting tulang setiap hari hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ahabballahu liqa'ah, hamba seperti itu Allah senang berjumpa dengannya di hari akhirat nanti. Juga sebaliknya kata Allah, siapa yang tidak mau lalai, tidak ada sedikit pun tersirat di hatinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupannya, dia mabuk-mabukan, melakukan pelanggaran, memilih jalan kebebasan semaunya dia, tidak mau ikut aturan Allah, maka kata Allah di hari akhirat nanti Allah pun tidak mau berjumpa dengan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi turunnya ayat 190 sampai 191 menjadi bahan renungan untuk kita semua, menjadi bahan pikiran kita sehari-hari. Kita isi dengan hal-hal yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah setiap saat, memberikan kita pikiran yang jernih, memberikan kita kelapangan untuk selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir saat ini tergolong dalam golongan hamba-hamba yang disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tergolong dalam golongan umatnya yang dirindukan, bukan yang ditangisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga sisa-sisa umur kita bisa kita isi dengan hal-hal yang baik dan sekuat tenaga kita untuk tidak melakukan pelanggaran dan memilih jalan kebebasan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى
في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.